la tasguronna dzambaka. Jangan meremehkan dosamu. Wala tasguronna birahmati rabbika. Dan jangan pula kamu itu meremehkan rahmat Tuhan. Ini kata Allah sumber ketakwaan dan sumber pengampunan. Kalau ngomong Allah kepada malaikat, ushidukum, saksikan nih wahai malaikat, ini qad ghafartu li abdi. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa hamba. Itu saking sayangnya Allah kepada hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Bang Minan gimana? Alhamdulillah pada saat ini saya dalam keadaan sehat. Ya, para rekan-rekan, ya kita udah dalam lama. beberapa hari atau minggu mungkin tidak terlihat, tidak podcast karena memang kesibukan masing-masing, dan kebetulan memang saya sendiri juga ya, ada kesibukan banyak gitu ya, juga kesibukannya mungkin, Ustadz ya. Iya lagi padat banget aja Minan. Padat, kemarin saya diundang kemana-mana itu banyak ke Singapura, Malaysia, ya terakhir di Bangladesh. India itu padat. Oh gitu. Itu juga kalau ada yang undang. Baik, pada hari ini kebetulan saya ingin bertanya tentang definisi taubat, Ustadz. Apa Definisi sih sebetulnya definisi taubat itu sendiri? Kalau menurut Bang Minan gimana taubat itu? Ya, kalau menurut saya taubat itu mungkin kembali dari sesuatu yang jelek kita kembali kepada yang baik. Nah, artinya kembali. Kembali. Itu kalau menurut terminologi bahasa, memang taubat itu artinya kembali. Kembali ke jalan yang benar gitu. Tapi kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nadamu taubatun, artinya penyesalan itu pun merupakan kita taubat. Tapi banyak orang yang salah mengartikan. Jadi taubat ini bukan hanya penyesalan yang ada di hati, gitu. Karena di dalam kitab Hikam, gitu, karangannya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan ar-raja'u ma qoronahu amalun wa illa fahuwa amaniyun. Artinya harapan yang dalam hati kita ini itu harus disertai dengan amal, harus disertai dengan perbuatan, tingkah laku kita. Wa illa, maka apabila tidak ada perbuatan, tidak ada pengamalan, bahwa amaniyun, kata beliau, maka itu adalah merupakan hanya angan-angan doang. Kadang kan kita pengen tobat, tapi kita nggak ada pergerakan kita, nggak ada perbuatan kita untuk menuju lebih baik, dan tetap cuma ada harapan itu bagaikan kalau kata Imam Ibnu Athaillah, ya cuma angan-angan doang, gitu. Maka artinya taubat itu definisinya kalau dalam kitab Fathur Rabbani karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu mengatakan at-taubatu awwalu maqamus salikin, gitu. Taubat itu adalah permulaan yang dimana orang-orang itu menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal mula itu harus dengan taubat, gitu. Wahya babud dukhuli ilallah ta'ala. Dan adapun taubat itu sendiri merupakan pintu-pintu menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya taubat itu kalau kita bahasa gampangnya itu bagaikan kita mau naik kereta, itu kudu ke terminal dulu, gitu, biar tahu tuh kita awal permulaannya terminal dulu, baru kita ntar naik kereta, gitu, menuju yang jalan tujuan hidup kita yang sebenarnya, gitu. Jadi mungkin menurut Ustadz ada gitu tahapan-tahapan untuk taubat itu sendiri gitu. Artinya kalau tahapan bertaubat itu sendiri ada yang namanya takholli. Ya, takholli itu kan kita membersihkan hati kita, membersihkan sikap kita dari yang tadinya jelek, yang tadinya kita punya sifat penyakit dengki, iri, hasut, dan juga lalai, segala macam dah yang jelek-jelek. Lalu setelah itu kita membersihkan dengan kita beristighfar kepada Allah, kita mengakui atas kesalahan kita, menyesal atas perbuatan yang pernah kita lakuin, kita udah bertaubat. Lalu di situ timbullah yang kedua namanya tahalli. Tahalli itu yang tadi kita harapan yang disertai dengan perbuatan. Kita merubah perbuatan yang tadinya itu buruk menjadi baik.
yang tadinya mungkin dia malas buat ibadah, ya kan, karena dia udah bertaubat, akhirnya dia melakukan dengan amal dia rajin ibadahnya, dia istighfarnya banyak. Itu namanya tahalli, menggantikan sesuatu yang buruk dalam diri kita menjadi hal-hal yang baik, gitu, menghiasi amal. Maka kalau kita udah menghiasi amal kita dengan sesuatu yang baik-baik, maka disitulah timbul tajalli. Iya, tajalli artinya kita sudah mendapatkan kedekatan, kemesraan dengan Allah, begitu. Kemesraan dengan Allah, dan banyak hal-hal yang mungkin kita dapatkan ketika kita bertaubat, ketika kita sudah bertajalli. Artinya kita sudah menemukan kemesraan, kenyamanan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi ya tahapan-tahapan orang-orang yang bertaubat itu agar taubatnya itu diterima, gitu kan. Dia harus menyesal. Yang pertama, menyesalin dulu taubatnya. Yang kedua, dia mengakui atas kesalahan dia, dan yang ketiga dia ini berjanji. Yang kedua, dia meninggalkan dari perbuatan dosa-dosa. Dia menjauhi teman-teman yang dulu mungkin sering main judi, minuman khamr dan yang lain-lainnya, dia tinggalin semuanya tuh. Artinya ninggalin lingkungan yang jelek dulu dah, karena kan al insanu ibnul bi'ah, gitu. Manusia itu anak daripada lingkungan lah. Kalau lingkungannya ini kadang kurang baik, begitu kan ya, di lingkungannya sering main judi ataupun yang kita lihat sekarang tuh, zaman sekarang kan banyak tuh di lingkungan ya, kita harus tinggalin tuh lingkungannya itu dulu, baru kita bisa yang namanya benar-benar bertaubat, gitu. Takutnya kan kita udah bertaubat, kalau kita masih bergabung situ, iman kita gak kuat. Iya, iman, apalagi imin ya. Betul, imin kan begitu kadang ya. Nah, terus Pak Ustadz, kalau sudah namanya dilaksanakan itu udah semua, lalu kriteria tanda-tanda orang yang diterima tobatnya itu seperti apa, Ustaz? Tanda-tanda tanda yang diterima tobatnya oleh Allah itu artinya dia itu senantiasa merasa hatinya itu bersama Allah, gitu. Dijaga di setiap detik dia, setiap selalu membawa Allah kemana-mana. Gitu artinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perilaku dia yang tadinya jelek, dan dia itu ketika dia bertobat, artinya tidak ada keinginan lagi. Ketika bertajalli itu kan, ketika bertajalli itu nggak ada keinginan hasad buat ke dunia. Artinya dia udah nyaman sama Allah, begitu. Jadi kita sendiri yang bisa mengetahui apakah kita tobat kita diterima atau tidak, karena kita yang merasakan, begitu. Dan juga sekarang gini Pak Jiminan, banyak orang-orang di sekitar gitu ya, dia itu alasannya, saya kayaknya belum apa namanya ya, belum siap taubat, gitu kan ya. Karena kalau saya taubat kadang juga begitu lagi, ngelakuin dosa yang sama lagi, gitu ya kan. Nah, kalau menurut Jiminan gimana? Kalau menurut saya, selama kita umur masih diberikan, napas masih diberikan, malam yugorgir, gitu. Artinya kita tidak putus asa terhadap rahmatnya dan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting, bener aja. Jadi begitu. Maka banyak orang juga dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Imam Ibnu Athaillah Sekandari, beliau itu berkata di dalam kitab hikamnya, la tasguronna zambaka, katanya, jangan meremehkan dosamu, wala tasguronna birahmati rabbika, dan jangan pula kamu itu meremehkan rahmat Tuhan. Artinya sebesar apapun dosa kita kepada Allah, rahmatnya Allah itu jauh lebih besar aja. Makanya kalau dalam kitab hadis qudsi Allah berkata dalam hadis qudsinya, inilah ajidani astahi min abdi, kata Allah. Sungguhnya aku itu mendapati diriku ini malu terhadap hambaku, gitu. Yarfa'u yadai, yang mana hambanya ini mengangkat kedua tangannya, yang gitu. Wa yaqulu ya Rabb, dan hambanya ini berkata ya Rabb, gitu. Wahai Tuhanku, aku mohon ampun kepadamu, gitu kan. Fa'artahuma, dan Allah itu menghampiri seruan hamba tersebut. Wa taqulul malaikah, akan tetapi malaikat ini berkata nih, innahu laisa ahla litakfirlah, ya Allah, kata malaikat tuh, sesungguhnya hambamu ini kagak pantas buat engkau ampunin. Dia mah begini terus, gitu. Entar tobat, entar kagak, entar tobat, entar ngelakuin lagi, maksiat lagi, kan begitu manusia. Iya. Apakah kalau demikian mungkin? Nah, tadi saya terusin dulu. Gitu. Iya, belum kelar. Belum kelar. Iya, belum kelar. Kan ini laisa ahla litakfirlah.
nggak pantas ya Rob, gitu. Buat diampunin bocah nih nggak pantas nih. Tapi kata Allah, saking sayangnya Allah, saking luasnya rahmat Allah kepada hambanya itu, Allah ngomong, fa'akul, kata Allah, walakinni ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Gitu. Wahai malaikat, kata Allah, tapi aku ini, kata Allah, sumber ketakwaan dan sumber pengampunan. Kalau ngomong Allah kepada malaikat, ushidukum, saksikan nih wahai malaikat, ini qad ghafartu li abdi. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku. Itu saking sayangnya Allah kepada hambanya. Makanya kita rugi kalau kita sampai belum ada iktikat buat bertaubat. Karena kan Allah itu menerima taubat dalam firman-Nya sampai apa sih namanya, sakral maut, jogor ya, di tenggorokan, gitu. Saking sayangnya Allah itu kepada hambanya. Jadi seperti itu aja. Ya bahkan orang yang apa namanya musyrik sekalipun, kalau dia itu kan musyrik itu nggak diampuni dosanya ya, atau syirik itu nggak diampuni dosanya. Namun kalau dia selama dia ini masih bernapas, terus dia di situ paham dan apa namanya ingin bertaubat, taubatnya itu pasti diterima ya Ustaz ya. Ya artinya kita memang harus benar-benar menyesal atas perbuatan kita kepada Allah, mengakui kesalahan kita. Ya namanya dosa pun bisa menjadi sesuatu rahmat sebenarnya. Kok bisa Ustaz dosa bisa menjadi? Karena kalau dalam kitab Hikam itu kata Imam Ibnu Athaillah, kadang dosa itu mewariskan kita kehinaan sehingga kita tidak menimbulkan rasa sombong kepada Allah. Nah, tapi berapa banyak orang-orang yang beribadah ya itu mewariskan rasa sombong kepada Allah. Artinya dia udah merasa benar. Tapi berapa banyak orang yang berdosa, ketika dia berdosa itu mewariskan kehinaan dalam dirinya, dan dia berkeinginan untuk bertaubat kepada Allah. Para rekan-rekan, kawan, jadi yang dimaksud dengan taubat itu adalah ada rasa apa namanya Ustaz tadi, penyesalan ya. Dan di Al-Quran sendiri bahwasanya Allah senang kepada orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Seperti itu ya Ustaz ya. Ya demikian kawan, alhamdulillah telah kita apa namanya bahas tentang taubat dan kita bisa paham semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya sama-sama. Gimana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan